Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama, selamat malam. Namo Buddhaya. Topik kita pada kesempatan ini sebenarnya banyak yang sudah tahu topik itu, sering diucapkan, yaitu tentang pacawekana. Nah, tapi banyak yang tidak tahu arti karena saya pakai bahasa Pali tersebut. Pacawekana itu artinya perenungan. Jadi semua tahulah, kalau bilang merenung ya tentu tahulah. Maksud saya, kita merenung karena mulai hari ini atas persetujuan bersama orang-orang di dunia pada umumnya mengatakan selamat tahun baru. Begitu kan? Tapi kalau dipikir-pikir, tahun barunya yang mana? Hari ini dengan kemarin pada prinsipnya mirip-mirip aja. Dengan hari-hari yang lain begitu. Tapi karena kita sama-sama setuju untuk mengidentifikasi sesuatu, terutama untuk mengecek bahwa kita jadi tua. Karena dengan tambahnya hari ke hari, kita mengatakan usia kita bertambah. Tapi sebenarnya ini cuma arus kehidupan saja yang berjalan terus. Yang kita bilang hari itu juga kalau kita renungkan lebih dalam, kita menggunakan pengertian Vipassana. Vipassana itu salah satu meditasi Buddhis, yaitu meditasi melihat segala sesuatu sebagaimana itu apa adanya. Kelihatan datar-datar gampang, tapi sebenarnya ini terlalu dalam maunya. Nah, kalau kita melihat dari kacamata Vipassana, ya, yang terjadi sesungguhnya cuma proses anicca saja. Perubahan itu sendiri yang jalan terus dan tidak pernah berhenti. Banyak orang sedih karena dia berubah. Dia menjadi tambah tua. Tapi kalau dia tidak berubah, dia berarti tetap. Itu artinya dia itu mati. Sebab itu di dalam pandangan agama Buddha, anicca itu sendiri menunjukkan identitas bahwa kita itu hidup. Kita berubah. Sebab kalau sel-sel kita pun tidak berubah, nah itu kita udah mati. Jadi dengan kita berubah, itulah hidup. Tapi justru dengan perubahan itu, pakai kacamata Vipassana lagi yang lebih dalam. Karena kita berubah itu dinamakan duka. Dan karena itu duka kita tidak bisa kontrol. Kenapa kita tidak bisa kontrol? Karena kita tidak punya aku yang kekal. Jadi tidak bisa kontrol, memang begitu itulah, harus berubah terus. Nah, tapi sudahlah, kalau saya bicara begitu terlalu jauh, nanti lari dari apa yang saya mau sampaikan. Nah, apa yang saya harapkan dengan kita berbicara perenungan itu, maksud saya, kita kan hidup di dunia ini punya keinginan-keinginan duniawi. Entah itu masih diklaim sebagai kemelekatan, tapi apa boleh buat, masih manusia awam kan. Kalau anak muda dibilang, oh jangan lagi punya keinginan duniawi, apa semua jadi biku dan bikuni, gak usah pacaran lagi. Kan itu repot nanti, dibilang kita orang gila. Tapi bagi yang memilih tidak mau lagi, ya silakan aja jadi biku atau bikuni. Atau dia tidak usah pacaran sama sekali. Itu semua pilihan. Nah, keinginan-keinginan duniawi kita, antara lain yang kita inginkan adalah kesuksesan dalam hal materialistis. Atau keinginan-keinginan lain, tapi semua itu berujung pada sukses. Nah, itu nih yang saya ajak untuk direnungkan. Apakah keinginan-keinginan yang dulu kita inginkan sudah tercapai atau belum? Sama saja, orang bisnis, anak sekolah, orang kantoran aja, atau apa saja pekerjaannya. Apakah dia sudah sukses?
Kalau belum sukses, kita harus cek apa perintang-perintang yang bermunculan. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan renungan untuk evaluasi. Karena kita mau start baru di tahun 2011 ini. Nah, itu yang kita harus perbaiki. Memang secara global kalau kita belajar Dhamma, segala sesuatu yang bermunculan dan tidak sukses, itu tentu ada karma-karma buruk yang merintangi kita. Nah, sudah. Kita tidak terlalu pusing dengan karma buruk karena itu sudah berlalu. Tadi disuruh waktu bermeditasi harus memikirkan kekinian. Begitu ya. Ya sudah. Yang penting sekarang, bukan yang lampau itu. Sudah lewat. Nah, apa yang kita harus buat sekarang ini? Kita mulai merenung. Karma-karma buruk yang merintangi kita, itu terjadi karena pada umumnya kita melanggar sila. Itu sebenarnya sederhana. Melanggar sila. Pak, karma buruknya itu kita sakit, Pak. Bagaimana mau maju? Nah, itu artinya kalau sakit, dulu kita melanggar sila yang pertama. Betul tidak membunuh, tapi mungkin menyiksa makhluk lain. Sebab itu kita sakit-sakitan. Jadi dengan kata lain, kita bertekad stop dengan menyakiti makhluk lain. Apalagi membunuh. Karena kalau kita sering membunuh, konsekuensinya lebih berat. Yaitu mati cepat. Jadi bukan cuma cita-cita tidak tercapai, otomatis berantakan karena kita mati cepat. Sebab di dalam Anguttara Nikaya dikatakan kenapa orang berusia pendek? Sang Buddha jawab, orang berusia pendek karena dia sering membunuh. Pelanggar sila yang pertama. Jadi kalau kita cepat evaluasi itu, kita stop dengan berbuat karma-karma buruk yang bisa menghalangi cita-cita kita. Tapi cita-cita juga tidak bisa cuma gaya sistem lain yang asal ingin langsung sebutkan cita-cita itu. Tidak bisa. Di Buddhis tidak bisa mempunyai satu cita-cita tanpa dasar. Dasar di Buddhis itu harus berbuat sesuatu. Tentu itu kebajikan. Kita buat itu kebajikan, entah berdana, entah kita meditasi, apakah kita tolong orang secara fisik, atau kita sabar, kita tabah. Lalu berdasarkan kebajikan-kebajikan itu kita katakan tekad kita sebagai cita-cita. Semoga berdasarkan perbuatan-perbuatan baik saya yang saya sudah lakukan, semoga saya apa? Terserah Anda bilang mau Anda. Tapi harus berdasarkan perbuatan baik. Bukan ujuk-ujuk begitu kepingin mau jadi kaya. Semoga saya jadi kaya. Tapi pelitnya minta ampun. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus berdana dulu. Sudah berdana baru bikin tekad. Semoga berdasarkan kebajikan saya. Berdana ini saya jadi kaya. Begitu cara Buddhis. Bukan ujuk-ujuk datang. Nggak ngapa-ngapain. Semoga saya kawin dengan si X itu. Datang aja bilang selamat malam nggak pernah. Sudah minta mau kawin dengan dia tiba-tiba. Dari mana aturan begitu? Mesti ada usaha dulu. Bikin dasar dulu dong. Nah, Buddhis begitu. Cita-cita boleh diungkapkan, dinyatakan apabila Anda sudah bikin karma baik. Tadi kan waktu meditasi dibilang begitu, berdasarkan karma-karma baik kita ini semoga. Kata-kata itu muncul berentet tadi. Tapi karma baik dulu dibuat. Jadi itulah. Kalau kita mau maju, kita punya cita-cita, tapi cita-cita itu memang betul-betul pakai perhitungan. Punya kemampuan untuk itu atau tidak. Jangan cuma karena emosi. Wah, kalau dulu berapa hari lalu dibilang euforia aja. Itulah emosi senang aja. Sampai nyanyi-nyanyi. Indonesia pasti menang. Begitu kalah melongok. Malah berani banget.
5-0 untuk Indonesia. Ya bukan saya senang jadi begini, tapi pakai otak juga. Apa kira musuh itu cuma mau menyerah? Jangan lupa, semut aja kalau kita injak, kalau dia bisa menggigit, ya gigit kok. Nah ini bangsa lain langsung mau dianggap seperti tiada. Itu terlalu bocengli yang lainnya. Kenapa? Emosi yang bermain. Nah itulah, di dalam perenungan untuk evaluasi ini, kita lacak aja juga diri kita. Karma-karma buruk apa yang menghalangi kita? Apakah kita cek? Apakah rasa cinta kasih kita kepada makhluk lain sudah berkembang atau belum? Atau cek lagi, pelit gua itu sudah hilang atau belum? Kalau bilang sudah berapa banyak kali kita bantu orang lain? Karena maksud saya berdana bukan cuma dana materi. Dana tenaga juga boleh. Berdana pikiran juga, bantu orang memecahkan persoalan, bisa. Apa yang saya sudah lakukan? Nah itu cara kita. Apakah kalau saya dapat tantangan, saya sudah sabar? Nah sabar kita sampai kemana? Nah, kecuali Pak Sabar muncul di sini ya. Sampai kapanpun dia sabar terus walaupun marah-marah nanti. Karena namanya sabar. Tapi kita sudah mulai melacak. Kita sadar kita itu siapa. Nah dengan begitu kita mulai melihat kelemahan-kelemahan kita itu. Dan kita atas itu dengan hal-hal positif yang bisa kita kembangkan. Walaupun saya juga menyadari seperti lagu tadi itu, roda kehidupan. Ya karena kita hidup ini bukan baru satu kali. Jadi bisa saja karma-karma buruk kita pada kehidupan yang lampau yang telah banyak kali itu bermunculan sekarang, mateng pada masa sekarang, dan itulah yang merintangi kemajuan kita. Tapi kita tidak bisa menyerah dengan yang begitu. Sebab ingat baik-baik, karma buruk kalau menyerang kita itu menderita. Kalau kita menderita atau tidak senang, pasti serangan itu menghantam perasaan kita. Perasaan di dalam pandangan Buddhis adalah bagian dari pikiran. Maka apabila pikiran kita bisa kontrol, serangan karma buruk kita bisa tangkis. Maksud saya mengontrol karma pikiran kita itu, ya tadi yang diungkapkan di dalam meditasi itu. Lihat itu sebagaimana itu apa adanya. Terima itu, begitu itu. Kita pasrah, it happen, sudah terjadi, jadi kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Tapi kita cuma mengerti. Namun kita tidak terlena dengan penderitaan itu. Saya berikan contoh terlena dengan penderitaan. Kita sudah baca koran, nonton di televisi, bagaimana efek dari ledakan Gunung Merapi. Tapi yang di televisi dan informasi sepintas yang kita dengar atau tahu itu ternyata tidak punya arti yang jauh. Nanti saya mendengar sendiri dari Bante Panyawaro yang tinggal di Wiara Mendut. Jaraknya 27 km dari Merapi. Baru saya bisa mulai menghayati apa itu penderitaan di sekitar Gunung Merapi. Sebab Wiara Mendut saja masih kena debu Merapi. Nanti ada yang bilang, ya Pak, Jakarta juga kan kena. Debu Merapi termasuk pasir. Padahal kan pasir itu silikat, itu berat. Tapi terbangnya itu sampai ke Mendut yang 27 km. Dan tebal debu dan pasir yang sampai ke Wiara itu kira-kira 8 sampai 10 cm. Jadi Bante Panyawaro bilang, tiba-tiba kita dapat kiriman bertonton pasir. Ya,
Kalau dengar begini kita bilang musibah. Tapi bagi orang lain dia lihat uang. Dia kumpul pasir itu dia jual. Karena pasir gunung berapi itu paling bagus untuk bikin bangunan. Daripada dia mau gali-gali di sungai yang lebih pusing itu. Datang lahar dingin, truknya pun hanyut. Tapi kalau yang ini lebih positif jauh. Tapi kita bisa bayangkan mendut yang 27 km, 8 sampai 10 cm pasir dan debu. Nah, yang di sekeliling gunung Merapi itu termasuk muntilan. Berapa tebalnya? Konsekuensi dari tebalnya abu dan pasir itu di sekitar mendut, di sekitar gunung Merapi, orang di sana diperhitungkan selama 1 tahun tidak punya hasil apa-apa. Jadi dengan kata lain, paling kurang 1 tahun mereka harus dibantu. Umumnya orang sudah tahu cerita ini. Orang di Merapi perlu dibantu. Tapi banyak orang cuek. Malah ngeledek. Yang saya bilang ngeledek itu apa? Coba bayangkan tadi malam. Berapa ratus miliar uang dibakar untuk petasan. Kenapa bukan uang itu yang dikumpul lalu kirim ke sana atau bantu orang itu? Tapi dibakar aja tanpa ada artinya. Habis bunyi-bunyi, lalu apa? Malah udara jadi bau macam mesiu kan? Bau obat petasan. Apa yang kita dapat di situ? Nggak dapat apa-apa itu. Cuma gembira-gembira dan begitu tok. Tapi setiap petasan yang meledak sudah duit. Padahal orang di sana sangat membutuhkan. Nah itulah perlunya evaluasi. Kita lihat sesuatu itu sebagaimana itu apa adanya. Supaya kita bisa maju. Tapi ternyata orang kita memang karena tidak berpikir anata tanpa aku yang kekal. Maka yang muncul aku yang kekal. Egoisnya yang terlalu kuat. Mementingkan diri sendiri. Padahal sih itu tidak ada gunanya kan dia ledakan begitu. Dia kasih orang aja. Dia tolong orang yang susah. Tapi itu tidak dilakukan, malah dibuang sia-sia. Nah itu namanya tidak berpikir dengan bijak. Jadi pada kesempatan ini memang tidak banyak yang saya ungkapkan. Itu yang penting kita renungkan untuk diri kita dan kita berkembang di tahun ini dan seterusnya. Belum saya ngeledek. Sekarang saya juga bisa ngeledek. Kalau benar bulan Desember tahun 2012, berarti ini kan tinggal kira-kira hampir 2 tahun ya. Kita akan mampus sama-sama. Nah, apa yang kita sudah buat, itu yang maksud saya. Apa yang kita buat, itu cerita itu akan benar atau tidak, itu urusan lain. Tapi at least masih ada waktu hampir 2 tahun ini. Apa yang kita rencana kita lakukan demi masa depan kita. Apa? Sudah berpikir-pikir. Tapi tentu saja kalau Anda tanya sama saya, apa Bapak setuju memang kiamat tahun 2012? Ya secara budistik ya tidak, memang belum kiamat sih, masih lama. Jadi jangan takut dulu. Tapi musibah, anytime, anywhere itu akan muncul. Kita tidak bisa tangkis kalau cuma musibah-musibah lokal-lokal begitu, terlalu banyak. Ada orang di kota, malah dia dapat musibah. Padahal kiri kanan tidak. Kenapa? Puting beliung menyerang. Dan memang dalam ramalan cuaca akan ada banyak puting beliung menyerang Jakarta juga. Dan sekitarnya. Nah itu kan lucu. Angin dari, ya biasanya memang dari atas angin itu. Tapi menyerang seperti pilih-pilih. Ya, itu siapa yang kena berarti karmanya itu yang jelek lah. Ya kita mau ngomong apa lagi. Nah itu mau ditangkis. Ya banyaklah berbuat kebajikan. Dengan suka buat tekad. Tapi sesudah berbuat kebajikan. Semoga kalau terjadi puting beliung. Bukan di sini. Jadi kita tidak larang puting beliung itu. Tapi jangan di sini, di sana. Di sana mana yang nggak tahu. Gitu. Karena kalau saya bilang jangan disunter. Di mana? Pluit. Wah berarti menantang orang Pluit. Nah saya tidak bisa begitu. Jadi bilang entah di mana lah.
Semoga dia cuma menghantam laut aja. Kalau cuma laut ya diangkat air aja. Karena puting beliung itu angin yang berputar. Air dia bisa isap kok. Nah, karena pikiran saya cerita air itu, saya ingat. Dulu ada teman. Ya, dia umat Buddha. Punya perusahaan perkapalan. Kapalnya itu di lautan Cina Selatan. Ya, di selatannya Hong Kong. Dia kena taifun. Kapalnya itu, ya diceritakan oleh anak buahnya karena mereka masih bisa selamat. Kapal itu tiba-tiba kena taifun. Ya, taifun itu kalau di Amerika kan tornado itu. Kapal itu naik miring begini. Naik itu kapal, lalu dilepasin jatuh. Tapi syukur, mereka sudah tahu itu begitu. Nggak bisa lagi menghindar dari taifun. Umumnya awak kapalnya itu semua selamat. Sudah lompat lebih dulu. Lalu kapalnya ya nyungsep masuk ke air, tenggelam. Nah, tapi bapak ini memang baik. Kapal dia sudah asuransikan. Anak buah kapal juga semua diasuransikan. Jadi dia urus itu. Dan memang ada saksi yang lihat, yaitu kapal lain yang lihat, yang menolong anak buahnya itu yang dia tolong. Jadi begitu ditanya, prosesnya cepat, uang keluar. Cepat-cepat dia temui anak buahnya itu, anak buah kapal. Dia bagi uang begitu banyak karena asuransi dapat. Lalu anak buahnya bilang apa? Pak, kalau kapal diasuransikan dan kita juga asuransikan begini, kapan lagi kita berangkat dengan kapal? Biar aja kapalnya kita tenggelamkan ya Pak. Tuh, sudah bengkok otaknya. Itulah manusia bengkok. Dia dengar begitu, apa dia katakan? Sudahlah, rupanya saya bisnis perkapalan begini nggak bagus. Anak buah juga sudah pikir bengkok. Jadi apa? Saya berhenti aja lah, nggak mau ikut-ikutan yang begini. Udah tua begini pula mau bikin bengkok-bengkok lagi. Nah, itu dia berpikir bagus lah. Tidak memanfaatkan kondisi yang bagi orang tertentu bisa menipu asuransi. Nah, dia tidak lakukan. Nah, jadi kita berpikir positif dalam hidup. Kita berusaha. Seperti yang dibicarakan dalam meditasi tadi. Sebagai pola pikir kekinian. Supaya kita tidak terlalu menderita. Dan menerima semua tantangan yang ada. Itu sebagai akibat karma. Tapi kita terima dengan pengertian. Sehingga apapun yang terjadi pada diri kita. Tidak terlalu menyakitkan. Yaitu memang sakit. Tapi tidak terlalu menyakitkan. Dan kesakitan itu bisa cepat hilang. Asal kita terima itu. Sebagai itu apa adanya. Belajar menerima. Nah, banyak orang menderita. Karena dia tidak mau menerima. Pada faktanya dia harus terima. Tapi kalau dia menentang, sakitnya bukan main. Baik, saya kira itu dulu. Saya lanjut dengan tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin di tahun lalu ada hal-hal yang mau ditanyakan, belum tertanyakan. Silakan, Anda itu bebas. Tidak terikat dengan apa yang baru saya ungkapkan tadi. Silakan, yang lain. Baik, mungkin sambil menunggu dari Anda ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Namo Buddhaya, Pak Wawor. Fangsen belut, apakah bisa buat dapat jodoh? Kemudian kalau fangsen burung dan lele bagaimana? Terima kasih. Ini pertanyaan yang pertama, Pak Wawor, silakan. Ya, fangsen. Ya, saya kurang terlalu pintar bahasa Mandarin. Tapi fang kan itu maksudnya membebaskan. Seng itu nyawa atau kehidupan kan. Jadi tujuannya melakukan fangsen itu untuk menyelamatkan kehidupan makhluk lain. Jadi kalau misalnya lepas lele itu daripada orang lain beli lalu digoreng. Nah, Anda beli lalu lepaskan. Bebaskan dia. Memang efeknya banyak macam, tapi sasaran utama dari fangsen itu adalah umur panjang dan sehat-sehat. Nggak bilang jodoh di situ. Tapi ya memang bisa efeknya ada jodoh juga karena membuat kondisi baru yang baik. Tapi
Ya agak jauh lah. Mau jadi dapat jodoh tapi ketemu dengan orangnya aja nggak mau. Dijodohkan aja kali ya. Jadi begitu juga dengan melepas binatang-binatang lain yang akan dibikin mati. Jadi betul-betul function bukan dalam artian lepas burung. Lepas burung itu bukan function karena si pemiliknya tidak jual untuk digoreng. Tapi kalau ikan atau binatang-binatang tertentu, kalau orang lain beli memang dibikin mati. Jadi betul-betul artinya menyelamatkan. Bukan cuma membebaskan. Kalau burung kan cuma bebas. Ya dia tidak terkurung lah. Jadi memang efeknya nanti beda. Kalau memang yang mau dibikin mati, ya itulah yang dimaksudkan dengan function setahu saya. Benar-benar diselamatkan. Ya. Terus selanjutnya ada satu pertanyaan. Pikiran positif itu seperti apa? Supaya kita dapat memotivasi diri kita setiap hari. Supaya tidak mudah putus asa atau bermalas-malas. Terima kasih. Ya itu sudah benar tuh. Dia sudah jawab. Yang positif ya itu tidak perlu malas-malas alias rajin kan. Lawannya. Itu pikiran positif. Berpikir berdana bukan berpikir mau nyopet. Ya yang jelas orang itu diliputi dengan meta dan karuna. Kasih sayang dan cinta kasih. Tidak mau menyakiti orang lain. Malah usaha yang ada adalah mau membuat orang lain itu bahagia. Tentu saja kita melakukan itu dengan banyak pengorbanan. Ya, pengorbanan bukan berarti kita mati. Tapi pengorbanan waktu demi kebahagiaan orang lain. Ya, contoh saja. Kita mau berdana makanan. Kepada siapa? Nah, kita cari itu. Minta-minta di jalan. Nah, kan buang waktu juga. Materi sudah buang yaitu beli makanan. Lalu pergi cari orangnya. Buang waktu. Memang berbuat baik bukan selalu serta-merta gampang. Nah, usaha baru mau berdana. Itu pikiran sudah positif. Karena kan tadi tanya pikiran. Itu sudah positif semua. Lalu kita pergi cari orangnya langsung. Itu pikiran positif semua. Nah kalau pikiran negatif bilang apa? Mampus saja kamu dasar males. Nah gitu itu negatif. Tapi kalau positif. Bagaimana caranya kita membuat orang lain itu happy. Siapa yang perlu kita pikirkan itu? Nggak usah jauh-jauh dulu. Kepada suami. Kepada istri. Kepada anak. Kepada orang tua. Pikir itu dulu. Tapi jangan. Awas ya. Saya kasih awas ini. Ada pola pikir bengkok loh. Begini. Ini terjadi benar. Ada seorang laki-laki. Umur 50 tahun lebih. Punya istri simpanan. Yang lalu. Si simpanan ini. Melahirkan anak. Begitu. Istrinya yang benar tahu. Ngomel. Dia minta ampun. Saya hilaf. Kalau hilaf itu kan salah yang gampang sekali dihapus. Masa bikin anak cuma hilaf? Apa dia cuma lihat-lihat? Apa begitu? Akhirnya sekarang anak kedua sudah mau lahir lagi. Sulit dong dia bilang hilaf. Dia mungkin mulai bilang sengaja. Apa yang jadi? Wah, pintar dia bicara. Karena teman-temannya juga ngeritik dia. Memang orangnya bukan orang Buddhis ya. Bukan orang Buddhis ini. Tapi yang cerita sama saya ini orang Buddhis. Dan berapa orang sudah ketemu dengan si istri yang lagi sangat merana. Orangnya katanya cantik. Sekarang sudah kasihan kurus dan berubah wajahnya. Karena stres berat. Jadi dia itu si laki-laki ini ditegur oleh banyak teman. Termasuk yang cerita sama saya pun tegur. Kenapa kamu begitu? Dia bilang, jangan persalahkan saya. Semua yang terjadi ini atas kehendaknya dia.
Bukan mau saya. Coba bayangkan. Orang lain aja cari istri susah. Saya dengan gampang diberikan. Orang lain aja mau bikin anak atau mau punya anak susah. Saya dengan gampang diberikan. Yang kasih anak itu siapa? Ya dialah. Berarti aku melakukan hubungan dengan wanita itu memang diberkati. Buktinya dapat anak. Yang ciptakan anak siapa? Bukan saya kan? Jadi jangan persalahkan saya. Tapi bapak-bapak yang di sini jangan sekali-kali menggunakan itu kepada istri ya. Nanti begitu jadi, kan Pak Wawor yang ngajar, mati gua. Saya dibilang kerok nah. Padahal maksud saya cerita ini kan ngeritik ya. Tapi yang bengkok dia akan luruskan itu sebagai kebenaran. Wah itu jangan begitu dong. Karena itu memang salah. Sudah salah masih mau berpikir itu benar. Itu yang paling konyol namanya berbuat salah 2 kali. Kalau bahasa dia ya tentu saja berdosa 2 kali. Tapi kalau pakai itu sebagai alat membela diri. Itu namanya tidak sportif. Tapi itulah fakta di lapangan. Nah itu namanya. Dia pikiran bengkok. Pikiran negatif dia usahakan jadi positif. Padahal dengan cara yang salah. Ya itu yang tidak benar. Tidak boleh begitu. Ya lanjut pertanyaannya. Baik, mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman ada yang ingin bertanya. Kami persilakan. Jangan tanya begitu. Lagi meditasi. Ada? Bertanya apa saja tentang Buddhis. Pasti ada jawabannya. Waduh, Bu. Ya, kami persilakan. Nanti kalau udah selesai di luar baru nanya, jangan-jangan. Ya, kalau nggak mau, oh, ya, Ibu. Wah, Ibu kita malah lady first. Oh, pertanyaan aja tulis. Baik, saya bacakan terlebih dahulu. Namo Buddhaya, Pak Wawor, mengenai masalah function, apa benar kalau sudah lepas lele, nggak boleh makan lele lagi? Terima kasih. Saya suka function. Tapi memang saya tidak biasa makan lele. Dan dulu nggak suka. Tapi kalau ikan mas saya juga function. Begitu saya lapar. Saya singgah di restoran. Ada ikan mas. Gua sikat aja. Function ya function. Yang di sini kan tinggal. Yang penting saya tidak order. Tangkap itu yang gesit berenang itu. Goreng ya. Enggak, tahu-tahu itu yang saya tunjuk itu yang bangkai-bangkai yang ada di Irak yang sudah di situ, sudah dipajang. Ya udahlah, auce aja lah. Yang penting kita tidak menyebabkan binatang itu mati karena order kita. Kalau dia sudah mati itu urusan lain lagi, tinggal makan aja. Kalau tidak percaya undang saya aja. Ya. Kita buktikan. Ya pada prinsipnya bisa saja. Function itu kan yang masih hidup itu. Kalau tinggal makan yang udah mati. Asal kita tidak order. Kita tidak lihat dan tidak dengar itu dibunuh. Ya kita makan dengan aman. Tapi jangan gaya sekarang. Yang dibilang live food. Wah ini. Live hidup maksudnya. Ikan mas baru ditangkap. Udah itu cepat-cepat dibersihkan. Ya dia masih hidup. Tidak dibikin mati kok. Memang sengaja tidak dibikin mati. Sisik-sisiknya dikeluarkan cepat. Langsung dipotong-potong. Ditaruhin bumbu. Dia masih ngak-ngak begini mulutnya. Langsung dipanggang. Mulutnya masih goyang-goyang. Katanya kalau ikan itu bergerak-gerak. Nanti bumbunya resep. Waduh. Ya tentu saja kalau yang begitu saya tidak akan makan. Lebih baik saya tidak makan itu. Daripada saya makan kena karma buruk. Tapi sekarang demi goyang lidah orang sudah macam-macam kan.
Yang makan siput juga begitu. Siput itu kan siput hidup, lalu disiram dengan air panas. Bayangkan aja satu waktu nanti dia. Satu waktu dia jatuh di tempat pemandian air panas yang memang masih panas banget. Nah itulah dulu karena suka makan siput-siput itu disiram air panas. Lu berenang di air panas yang mendidih begitu. Atau kepleset jatuh begitu ya. Tinggal terima karmamu lah. Tadi kalau kita sudah tahu binatang itu mati gara-gara kita belajar hentikan. Karena itu melanggar sila pertama. Toh itu kan cuma goyang lidah. Nggak usah terlalu pusing dengan makanan yang begitu. Mulai melatih diri dah. Bukan dilarang makan. Tapi mulai dikendalikan. Beli aja yang sudah mati. Iya Pak, tapi kalau kepiting udah mati gimana? Busuk kan? Jadi yang masih fresh, seger dong Pak. Itu artinya kepiting hidup. Bilang aja, mau kepiting tapi yang sudah di freezer. Masih juga bisa. Tapi ya terserah pribadi. Karena Buddha Dharma dan para pebabar Dhamma itu kan cuma status Dhamma Duta. Cuma kasih ingat, kasih tahu. Tapi kalau yang bersangkutan masih mau begitu, ya saya mau larang apa? Paling-paling tinggal bilang, terimalah karmamu. Saya tidak punya kuasa melarang orang. Enggak. Tapi pertanyaan tadi, kalau sudah lepas lele, sudah tidak boleh makan lele, tidak ada cerita begitu. Ya kalau dia mau lepas lele, ya silakan. Begitu dia lapar di tempat tertentu, memang dia doyan makan lele, ya makan aja kan. Yang dimakan sudah benda mati, sudah bahan kimia saja. Asal dia tidak order supaya ada lele yang dibikin mati gara-gara lidahnya itu. Kalau tinggal beli ya udah makan aja. Apalagi tinggal makan sarden dalam kaleng, oh itu tidak ada urusan lagi lah. Atau orang tinggal makan steak, nah dia pasti tinggal dari freezer dia kasih keluar itu daging. Tidak ada lagi sapi yang dipotong di belakang restoran, nggak ada. Jelas nggak ada. Ya, lanjut. Ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Ya. Selamat malam Pak Selamat Wawor. malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pak Wawor, nama saya Rudi. Saya mau bertanya mengenai seputar malam tahun baru. Sebenarnya perundangan apa yang atau tindakan kita apa untuk malam tahun baru tersebut? Contoh misalkan mungkin berdoa atau apa gitu ya. Tapi yang lebih spesifikasinya bagaimana? Terus mengenai yang berjualan kembang api atau petasan, itu termasuk mata pencarian yang salah atau bagaimana? Soalnya kan kalau petasan itu memang bisa berbahaya juga bagi orang lain. Terima kasih. Nah, kalau malam tahun baru sebenarnya maksud saya ya seperti apa yang saya bicarakan tadi. Kita melakukan perenungan lalu menyatakan cita-cita kita berdasarkan karma yang kita telah buat. Itu, kita evaluasi diri kita. Kalau kita mau maju, ya bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan? Kita sudah mulai perhitungkan itu. Sedangkan orang yang berjualan kembang api, kalau kembang api itu digunakan untuk lempar ke orang, itu memang jadi perdagangan salah itu. Tapi kalau dia cuma mau meledakkan di tempat-tempat tertentu, ya. Karena perdagangan salah dalam pandangan agama Buddha apabila orang itu menjual binatang yang mau dibikin mati. Menjual orang dalam artian perbudakan. Menjual senjata. Menjual alkohol. Dan menjual racun. Itu 5 itu yang dikatakan mata pencarian salah. Apa tuh? Petasan gak disebut situ. Nah apalagi itu cuma dibakar, kalau cuma macam mercon itu kan kecil-kecil. Asal jangan lempar sama orang. Kalau lempar sama orang, orang lain tuh kaget, kasihan itu. Tahu-tahu dia lagi naik mobil, kacanya terbuka dikit karena ada yang buka. Mercon yang sebesar ibu jari masuk ke dalam, meledak di dalam, itu kaget itu. Bisa nabrak gitu. Nah itu yang kurang ajar itu.
Tapi si penjualnya tidak menyuruh begitu, tapi pelakunya yang jahil. Jadi itu tidak termasuk dalam perdagangan yang berbahaya, kecuali memang disengajakan untuk merugikan atau melukai orang lain. Nah, itu baru salah lah. Ya, berlanjut. Ya, tanya bebas saja lah, pakai langsung tanya juga boleh. Ya, ini selanjutnya. Saudara, ini ada pertanyaan begini, Pak War. Jadi ceritanya ada saudara yang punya keinginan untuk membeli rumah. Rumah itu sudah cukup tua dan rumah itu dalam keadaan kosong. Dan kebetulan kata orang-orang di sekitar situ, itu rumah ada penunggunya atau ada makhluk halusnya. Jadi gimana nih Pak War cara mengatasi atau menanggulangi makhluk halus yang ada di dalam rumah itu, atau dengan pembacaan parita, atau dengan cara apa yang terbaik gitu. Terima kasih. Ya, kita banyak berbuat kebajikan dan ya rajin baca parita aja di rumah itu. Kalau pas kita sudah tinggal di situ dia nongol, tinggal tanya aja, sudah lama di sini? Pada prinsipnya di semua rumah punya penunggu, Anda aja nggak lihat. Cuma ada yang nongol jadi kelihatan, ada yang tidak. Di agama Buddha tidak pernah ada upacara untuk ngusir penunggunya. Tidak pernah ada itu cerita begitu. Yang ada membuat mereka mengerti dengan parita-parita kita supaya mereka mengerti. Di mana-mana banyak makhluk yang bilang penunggu sebangsa, penunggu-penunggu begitu, Dewa Catumarajika di mana-mana ada kok. Mau di bawah pohon, mau di jalan, mau di sungai, mau di rumah, mau di wihara pun ada. Cuma ada yang tak kelihatan, ada yang memang biar yang lain tahu. Kalau itu rumah Anda, mungkin malah baru dibangun sudah ada penunggunya. Kenapa? Memang sebelum di situ ada rumah, mungkin masih kebun atau hutan, dia sudah di situ lebih dulu, sudah ratusan tahun atau ribuan tahun dia tinggal situ. Kita bangun gedung, ya dia tinggal di situ. Nah lalu kita datang, kita klaim itu rumah kita. Begitu dia nongol kita usir. Yang mengganggu siapa? Dia atau kita? Nah kita pendatang baru kok cerewet. Untung aja dia nggak usir itu. Kok jahat sama dia? Saya bilang aja sudah lama di sini. Iya. Nah, kalau dia bilang begitu, ya udah, tolong jagain kami dan jangan sering nongol begini. Kenapa? Anak saya dan saya kalau lihat kaget loh. Ya bilang aja. Tapi mau tinggal sini ya silakan aja. Di zaman Sang Buddha ada penunggu rumah di rumah Anathapindika. Dan penunggu ini jahilnya minta ampun. Terlalu jahil. Dia paling sebel kalau Anathapindika itu terlalu dekat dengan Sang Buddha. Ini sebenarnya Dewa Catumarajika, tapi punya pandangan salah. Anathapindika adalah orang kaya di kota Sawati. Malah dia yang membeli sebuah taman milik Pangeran Jeta. Begitu dia lihat tanah tersebut, dia Anathapindika kepingin bikin itu wihara. Nah, bekas wiharanya atau Jetawana itu, wihara Jetawana, sampai sekarang masih ada di Sawati. Kalau Anda mengunjungi tempat-tempat ziarah agama Buddha di India, pasti akan diantar ke situ. Dari kelihatan sekali itu Jetawana. Dan bekas putih Sang Buddha atau tempat tinggal Sang Buddha di wihara itu masih ada sampai sekarang. Nah, Anathapindika waktu beli tanah tersebut, dia pakai uang koin emas. Dan belinya dengan cara, Pangeran Jeta bilang, boleh kamu beli tanah itu, tapi dengan seluas hamparan uang yang kamu miliki. Yaitu uang koin disusung rata di tanah.
seberapa luas. Tapi Anatapindika sudah begitu banyak gerobak uang koin dia bawa. Tidak bisa tertutup semua karena memang tanahnya terlalu luas. Kehabisan koin. Harta masih ada tapi bukan dalam bentuk koin, bukan uang. Kalau koin itu di zaman Sang Buddha dibilang kahapana. Jadi setelah setengah, Pangeran Dieta datang lihat berapa banyak sih dia sudah hemparkan uangnya. Oh, baru setengah. Anatapindika tidak sanggup lagi, tidak punya koin lagi. Akhirnya Pangeran Dieta bilang, ya sudahlah, yang setengah saya berikan. Jadi memang Anatapindika itu orang kaya. Tapi si makhluk memang ini nakal, ini makhluk ini. Catumarajika itu. Dia itu Dewi. Dewi, tapi dia tidak melahirkan, namun Dewi itu punya anak. Dia tinggal di rumah Anatapindika. Karena dia itu kesel sama Anatapindika, maka orang-orang yang berhutang dan orang-orang yang pinjam uang, kalau sudah datang mau bayar, Dewi ini tahu. Punya kemampuan ini Dewi ini. Orang itu datang mau bayar. Jadi kalau dia misalnya rumahnya di sini, masih di sekitar Mega Mall, dia sudah lihat yang mau datang siapa. Orang mau bayar utang. Dia pergi ke orang itu, dia bikin orang itu lupa bayar. Jadi orang itu akhirnya pergi ke tempat lain. Jadi yang mau bayar utang dibikin lupa semua. Tidak bayar. Akhirnya ya Anatapindika ya mulai lebih lama lebih bangkrut. Tapi memang orangnya baik. Dia tidak peduli lah begitu. Dia tetap pergi kepada Sang Buddha. Nah karena dia sudah lebih payah ekonominya. Muncul ini si Dewi ini. Langsung dia bilang, Anatapindika. Kalau kamu mau kamu jadi kaya kembali. Tinggalkan Sang Buddha. Anatapindika itu seorang Sotapana. Seorang Sotapana, keyakinannya kepada Buddha, Dhamma dan Sangha itu tidak tergoyangkan walaupun dia dibikin mati. Kalau kita mungkin bergoyang kali ya. Ini Romo Basuki ini, kalau ada orang todong, kamu tinggalkan agama Buddha, kalau tidak kamu saya tembak mati sekarang. Bagaimana? Mau tinggalkan atau tetap bertahan untuk didor di kepala? Nah, kalau kita pakai kalkulator cepat daripada mampus ya enggak lah. Ngomong boleh ngomong, mungkin ngebohong tapi di batin tetap budi sih. Kasarnya, mulut saya boleh kamu ambil tapi batin saya tidak. Nah, tapi kalau seorang Sotapana, dor pun silakan kalau kamu mau. Dia tidak peduli. Kalau sudah Sotapana, dia tidak peduli lagi. Seorang Sotapana tandanya yang lain, Pancasila Buddhis dia tidak akan pernah langgar. Tidak akan pernah walaupun dia mau dibikin mati sekalipun. Mau disiksa sekalipun. Dia tidak akan goyah lagi. Nah, jadi ini si penunggu ini bilang, ya itulah kamu tinggalkan Sang Buddha. Kalau kamu tinggalkan Sang Buddha kamu jadi kaya kembali. Apa yang jadi? Anatapindika malah balik bertanya. Kenapa? Kamu siapa? Saya adalah Dewi yang tinggal di rumah kamu ini. Oh, kamu tinggal di rumah saya. Kalau begitu sekarang kamu pergi. Jangan tinggal di sini lagi. Sekarang pun saya tidak mau lihat kamu lagi. Pergi. Diusir. Dia takkan Sotapana usir. Cao dia pergi. Dia kebingungan. Anaknya nangis-nangis karena nggak tinggal di tempatnya lagi. Lalu Dewi ini pergi ke banyak dewa yang hebat. Sampai ke Raja Dewa pun dia lapor. Saya diusir oleh Anatapindika karena begini-begini. Kamu sih, Anatapindika kok kamu suruh dia itu meninggalkan Sang Buddha? Mana mungkin, gak bisa. Jadi Raja Dewa Saka bilang, begini ajalah. Kamu sekarang pergi menghadap Sang Buddha. Ceritakan apa yang terjadi lalu kamu minta maaf. Karena kamu salah. Jadi dia menghadap Sang Buddha, dia ceritakan apa yang terjadi. Karena dia mau kerjain Anatapindika. Begitu Sang Buddha dengar dan dia menyatakan dia bersalah, dia minta maaf. Sang Buddha bilang, nah baik, kalau kamu sudah sadar kamu salah, sekarang kamu kembali ketemui Anatapindika. Bilang, kamu datang kemari atas perintah saya. Cukup. Dia akan mengerti apa yang akan dia putuskan nanti. Dia sudah mengerti dan kamu tenang aja.
Jadi si Dewi itu datang, dia temui Anathapindika, dia kasih tahu bahwa dia diperintahkan oleh Sang Buddha untuk menghadap. Setelah dia minta maaf dan seterusnya. Ya baiklah, kalau Bante yang bilang begitu ya tinggal sini aja lah. Boleh. Baru dia sudah tidak nakal, maka semua orang yang berhutang, memang hutangnya banyak banget, mulai bayar utangnya. Dia jadi kaya kembali. Sekarang kalau ada orang bilang ada penunggu mau diusir, mau jadi miskin gak? Karena memang penunggu itu daklanya memang sudah di situ lebih dulu, jadi ya kita tidak perlu usir-usir, ya bikin aja persetujuan. Tapi jangan nongol-nongol ya. Nah, kalau seperti sekarang banyak libur begitu misalnya. Nah, satu waktu Anda mau pergi, yakin aja lah aman rumah Anda ditinggalkan walaupun tidak ada yang jaga. Kecuali penunggunya. Jadi sebelum berangkat langsung bilang aja, penunggu di rumah saya ini, tolong lihat rumah ya. Saya mau pergi dulu 2 hari. Ya minta tolong aja para penunggu. Jadi kalau ada maling datang dia nggak lihat apa-apa. Bisa macam begitu yang terjadi. Jadi nggak usah dimusuhi, mau dibilang di rumah supaya tidak ada penunggu, nggak bisa. Satu pergi lain aplos. Kamu usir terus setiap hari, bonyok lu, capek sendiri. Sebab makhluk-makhluk itu juga senang ganti-gantian tempat. Syukur yang datang yang baik, kalau dapat yang jahil, nah kacau lah. Malah kalau yang lain yang datang apa? Kata kita lagi bobok digelitikin, rasain lu. Kok yang dulu nggak pernah gelitik, kamu yang gelitik. Tahu-tahu kita lagi makan, mau ambil gelas nggak lihat, ambil gelasnya sudah pindah tempat. Nah lo, kacau lah beliau. Jadi kalau ada penunggu, kita rajin baca parita supaya mereka mengerti dan mereka bersahabat dengan kita. Gak usah diusir-usir, gak ada gunanya. Ya, lanjut, masih ada? Pertanyaannya adalah bagaimana supaya ajaran agama Buddha dapat lebih menarik perhatian kalangan anak-anak muda di Indonesia. Gimana, Pak Wawor? Ya, sederhana aja bagi saya. Yang tua-tua kasih contoh yang baik. Jangan seperti ada apa-apa. Marahin anaknya merokok. Kamu masih kecil gak boleh merokok. Merokok itu jelek. Tapi si papanya lagi. Ya gimana itu bahasa begini. Minum alkohol gak boleh. Tapi papanya ya rajin minum whisky. Gimana itu. Ya kasih contoh lah. Kalau si papa tadi akan lebih kacau. Gak boleh kamu itu kawin banyak-banyak begitu. Tapi dia punya anak lagi dengan perempuan lain. Ya itu kan kacau semua. Berikan contoh yang baik. Malah ada seorang ibu tanya saya, bagaimana supaya suami saya yang bukan Buddhis, suaminya yang bukan Buddhis, tertarik menjadi Buddhis. Perlihatkanlah kamu sebagai wanita Buddhis yang baik. Istri yang setia kepada suami. Kasih lihat, kamu orang Buddhis yang baik. Begitu dong caranya. Tapi kalau di rumah cerewet melulu, ya bagaimana? Kalau dilihat, nggak masak meditasi terus. Ya bingung si suami dong. Ya kecuali pekerjaan di rumah sudah beres, dia mau meditasi silakan, nggak dilarang. Tapi habis meditasi, suami tanya ini dan itu. Wah, metraliurnya lebih cepat menembak. Wah, kacau lah. Ya karena kita punya fungsi masing-masing, ya kerjakan dulu fungsi kita. Lalu perlihatkanlah kita tuh baik. Maka orang lain juga akan tertarik. Loh, ternyata orang Buddhis begini. Gitu dong. Cuma, ya saya kasih cerita yang enggak baik itu, tapi efeknya juga jelek. Memang ada kalanya umat Buddha memperlihatkan kepada dunia luar, kepada umat agama lain, orang Buddhis ini baik hati. Sering melakukan bakti sosial. Nah, untung aja cerita bakti sosial. Kapan mau dilakukan? Bulan. Ya.
Itu sebenarnya nih ceritanya tidak jauh. Masih di sekitar tempat nanti bakti sosial itu. Di sekitar lapangan terbang Soekarno-Hatta. Ternyata di sana memang banyak cinben ya. Yang hidupnya susah. Nah kasusnya, umat Buddha sering melaksanakan bakti sosial, terlalu baik tidak pandang bulu. Mau agama apapun dibantu, begitu kan? Pokoknya satu kampung bantu semua, bagiin kupon. Tapi umat-umat Buddha yang ada di sekitar situ juga tidak diperhatikan. Karena dia kampung lain. Malah mereka dibantu oleh umat agama lain dan dibujuk jadi penganut agama itu. Mereka bilang, oh, agama saya nggak perhatikan, yang diperhatikan agama orang lain kita dicuekin. Nah itu juga yang terjadi di Buddhis. Sebab itu saya kritik. Oke, sasaran untuk umat agama lain boleh, bagus juga. Tapi kita juga mulai mantep urusan keluarga sendiri. Keluarga sendiri nggak diperhatikan, perhatikan keluarga orang lain. Nah itu bocengli juga. Nggak bener tuh cara berpikir begitu. Nah syukur aja biara ini nanti tanggal berapa? 22-23 ya. Januari ini akan melakukan bakti sosial di daerah Tangerang. Di daerah Sewan Kampung Melayu sana ya. Begitu. Ya di sekitar itu. Nah berarti ini kita dengan kata lain mengurus rumah tangga sendiri dulu lah. Jadi bahan-bahan pokok lain termasuk 2 potong pakaian. Begitu saya dengar sepintas lalu. Saya bukan panitianya. Tapi kalau kasih tahu orang juga boleh. Supaya orang-orang yang dengar berpikiran positif. Begitu maksudnya. Jadi bagi mereka, saya juga kasih tahu sekarang. Yang mau ikut berpartisipasi, boleh kasih bahan, boleh juga kasih, ya mentahnya doang juga boleh. Langsung. Nanti panitia yang membelikan materi-materinya. Karena kasihan orang-orang di sana itu, di daerah Sewan, Kampung Melayu, bukan cuma mereka. Di sekitar airport aja, kampung besar juga termasuk begitu. Di Rawaboko juga demikian. Banyak yang kalau sekolah tidak dibantu oleh orang luar, anak-anak di situ tidak sekolah. Jadi ada 2 sekolah yang setahu saya. Satu di Kampung Melayu, satu di Sewan. Anak-anak di situ cuma datang ke sekolah, ya mereka masih SD. Cuma datang karena mereka punya pakaian aja. Buku apa semua, sekolah yang siapkan. Karena kalau mereka disuruh bayar, tidak mampu. Jadi tidak akan sekolah. Nah, yang repot, umat lain yang tarik mereka. Nah, tapi sekarang kalau sudah dilakukan seperti yang direncanakan ini, tapi yang lain juga sudah lakukan, ya demikianlah. Jadi memang ada biku yang di daerah Sewan maupun di Kampung Melayu, itu 2 sekolah di situ. Biku-biku yang usahakan, ya terpaksa cari dana ke Jakarta atau kemanapun untuk membantu anak-anak di sana supaya bisa sekolah. Karena kalau cuma orang tua mau kasih sekolah nggak mampu. Jadi kalau ada anak-anak di sini, ya dia bisa bayangkan dia sangat bahagia dibandingkan anak-anak di daerah itu, kasihan. Sulit. Apalagi mereka sekarang banyak yang tinggal di sekitar Sungai Cisedane di daerah Sewan itu mau digusur lagi, kebingungan entah mau kemana. Karena kira-kira 100 meter dari sungai harus dibebaskan. Padahal banyak umat kita yang tinggal di daerah begitu, tapi mereka akan digusur. Dulu pernah muncul di koran mereka demonstrasi, tapi ya mereka kalah karena mereka tidak punya surat. Memang orang susah. Tapi walaupun Bapak termasuk di panitia, saya tidak minta bagiannya, enggak. Cuma kasih tahu doang. Kasih tahu doang. Karena itu kegiatan kita bersama dan karena tadi agar berpikir positif. Kita mulai hidup di tahun ini dengan mulai berbuat baik. Nah, termasuk Anda-Anda sekalian. Hari ini pun masih mau datang ke wihara kan? Baik, ada lain? Pertanyaan lain? Silakan. Oh, masih ada. Silakan aja. Ini pertanyaannya adalah, ada seorang medium yang dimasuki Asura,
menolong pasien, apakah karma baik tersebut dimiliki sang medium atau sang asura? Seperti itu, Pak Wawor. Ya, ini yang paling menarik. Bagaimana orang lain tahu yang masuk itu asura? How? Gimana caranya? Tapi bagaimanapun, saya tidak peduli dia asura, tapi kalau dia bisa menolong orang lain itu sembuh, ya kita ya berterima kasih aja lah. Ya, pertanyaannya kan cuma begitu ya. Pak, gimana? Oh, yang karma baik ya si asura itu juga berbuat kebaikan. Ya medium juga dapat bagian lah, berapa persen lah dapat. Karena kalau nggak ada dia ya nggak bisa kan. Tapi yang jelas karma baik si pasien sembuh. Karena dia punya karma baik. Yang bikin karma baik baru si asura dan si medium itu. Medium juga kena. Karena saya bisa balik ceritanya. Medium tapi teriang masuk, asura jahat. Orang bukan dia sembuhkan tapi dia bikin mati misalnya. Atau dia cekek atau dia totok mati misalnya begitu. Dan ada yang lihat begitu. Kalau polisi datang, asura ditangkap atau si medium yang ditangkap? Gimana? Ya medium yang kena, sebab itu dia dapat bagian dong. Jadi walaupun cuma kecil, tapi tetap kena. Nah kalau polisi tangkap si medium, padahal si medium itu bukan dia yang lakukan, ya karena karmanya yang lampau, yang berbuah sehingga dia harus kena. Dan dia tidak bisa mengelak. Kalau ada yang bikin film, wah kena memang jelas kamu kok yang gebukin atau nyekek. Ya. Oh saya kan tidak tahu saya kemasukan. Polisi mana bilang kemasukan dia bisa mengerti. Dia nggak bisa mengerti. Secara cerita dia terima. Tapi faktanya tidak bisa begitu. Karena kalau udah sidik jari jelas tangannya kok yang lakukan. Itu. Jadi tetap. Yang banyak asura. Tapi medium juga dapat sekian persen. Ya, yang lain gimana? Rupanya mereka mau melanjutkan meditasi di rumah masing-masing. Jadi baiklah saya saja yang ambil keputusan. Saya kira cukup sekian dulu perbincangan kita tentang Dhamma. Mudah-mudahan ini menambah wawasan Anda. Sehingga bisa mengambil tindakan-tindakan yang berguna untuk kemajuan diri kita masing-masing. Akhirnya selamat malam. Namo Buddhaya.